yang mana ini sangat berkaitan, bukan hanya untuk hidup gua, tapi untuk hidup lu semua. Jadi ini ada sebuah peringatan jelang resesi pada tahun 2025 ke depan sampai dengan 2026. Yang pertama, hindari berhutang untuk gaya hidup. Yang kedua, hindari makan di restoran, kafe, premium. Yang ketiga, hindari kredit kendaraan kalau tak urgen. Yang keempat, hindari buka usaha dengan modal besar. Yang kelima, hindari resign dari pekerjaan. Yang keenam, jangan berhutang, lanjutkan apa yang ada dulu. Yang ketujuh, hindari pemborosan. Yang kedelapan, jangan melakukan ekspansi usaha, fokus besarkan usaha yang ada. Yang kesembilan, jaga kesehatan. Yang kesepuluh, uang cash adalah raja untuk sekarang ini. Tentunya ini sangat berkaitan dengan disrupsi teknologi. Dan beberapa poin yang gua bacakan barusan, itu menurut gua nggak make sense. Kenapa demikian? Gua akan bantah beberapa poin ini untuk kalian yang ingin membuat sebuah persiapan ke depannya untuk menghadapi disrupsi teknologi. Jadi disrupsi teknologi itu memang sangat bagus, tetapi dampaknya itu sangat buruk kalau kalian tidak bisa memanfaatkannya dengan baik. Kenapa gua bilang demikian? Karena kedepannya banyak berbagai sektor pekerjaan yang akan digantikan oleh mesin atau artificial intelligence (AI). Simpelnya disebut robot, bukan robot Terminator yang ada di film-film itu, bukan, tapi teknologi kecerdasan buatan. Jadi kembali yang tadi yang gua sampaikan, gua ingin membantah beberapa poin di sini yang tidak gua setujui dan tidak sependapat dengan gua. Ini di poin nomor 10, uang cash adalah raja untuk sekarang ini. Uang cash itu apa sih? Uang kertas. Uang kertas itu setiap tahunnya kena resesi. Jadi nilainya akan terus menurun. Value dari uang kertas itu selalu menurun. Jadi yang lebih berharga itu aset, bukan uang kertas. Kenapa gua bilang demikian? Lu misalnya beli properti, mau di tanah mana kek properti lu yang lu punya, tapi harganya akan terus naik. Mau itu beli saham lah, emas lah, atau kripto lah. Itu sebuah aset. Itu yang bisa menjaga value uang lu, bukan uang kertas, bukan uang cash. Uang cash itu akan selalu turun value-nya. Nilainya 100.000 dalam cetakan satu uang kertas. Di tahun-tahun yang akan datang nanti, 100.000 itu cuman berapa sih? Jadi gua pertegas, yang harus lu persiapkan itu aset, bukan uang kertas. Oke? Nah, bagaimana cara lu bisa mengumpulkan sebuah aset? Gua nanti kasih solusinya, tapi bukan di awal ini. Gua ingin lu itu berpikir dulu dan lu ikuti alur dari apa yang akan gua sampaikan, supaya lu itu nyambung gitu, nggak keluar dari jalur yang ingin gua sampaikan. Jadi gua secara bertahap nih, supaya lu itu nangkep. Karena gua yakin tidak ada konten kreator pai yang bisa bahas seperti gua, karena otaknya belum nyampe. Jadi makanya gua sampaikan seperti ini, karena gua punya empati ke lu semua. Kalau gua nggak punya empati, ya sebenarnya buang-buang waktu saja gua seperti ini gitu. Nah, kita lanjutkan dari yang tadi gua bilang, disrupsi teknologi. Seperti di video gua kemarin yang dari Pak Jokowi itu, ya gua tahu banyak yang membenci Pak Jokowi. Ya gua nggak jadi masalah terkait itu. Lu mau benci siapa kek, peduli-peduli lah gua ya. Gua nggak ngurus ke situ. Yang pasti, yang beliau sampaikan itu memang benar adanya. Kita akan ke arah sana, yang mana PHK akan secara besar-besaran terjadi dan pekerjaan akan semakin sempit. Untuk mendapatkan pekerjaan akan semakin sulit. Karena apa? Rata-rata perusahaan lebih memilih mempekerjakan sebuah mesin yang non-stop 24 jam berjalan. Kalau manusia kan terbatas. Tapi kalau dengan mesin, mereka akan hemat biaya dan keuntungan yang mereka dapat akan semakin besar. Dan mesin ini tidak minta THR, tidak minta kenaikan gaji. Makanya nanti setiap perusahaan akan menggunakan mesin, bukan lagi manusia. Itulah kenapa gua bilang PHK merajalela. Untuk orang yang mencari kerja akan semakin sulit dan bahkan tidak ada lagi lowongan kerja. Jadi gua cuma mau bilang, kalau lu benci sama Pak Jokowi ya silahkan, tapi asal lu tahu apa yang disampaikan oleh beliau ataupun beliau nggak mau nyampaikan itu tetap akan terjadi. Nggak perlulah elit global turun tangan menyampaikan itu. Kenapa gua bilang nggak perlu elit global? Karena yang merencanakan semuanya memang elit global. Karena mereka memang tidak suka ngelihat orang-orang demo, minta naikin UMR, minta THR.
itu mereka-mereka nggak suka. Bos-bos orang-orang kelas atas itu, mereka ingin mengendalikan semuanya. Makanya tadi muncullah solusi untuk mereka, yaitu mesin, kecerdasan buatan. Nah, nanti mereka nggak perlu lagi pekerja manusia, tapi mereka hanya perlu jalankan mesin non-stop 24 jam, udah selesai. Napas lu semua itu udah kagak ada gunanya. Jadi apakah lu siap disingkirkan dan menerima ketidakadilan ke depannya? Ya kalau nggak siap, kalau nggak mau, ya persiapkan dari sekarang. Gua waktu itu sebelum Pak Jokowi menyampaikan disrupsi teknologi, gua udah bilang duluan. Itu ada yang ngomong gua gila, ada yang ngomong gua sok tahu lah. Tapi langsung pemimpin waktu itu yang ngomong. Apakah beliau gila? Makanya gua berani bilang otak gua itu mungkin nggak sebanding sama lu semua gitu. Jadi sebelum kejadian gua sudah memperhitungkan. Dan gua itu selalu mencari tahu. Bukan cari tahu tentang info-info nggak jelas yang ada di YouTube, scroll TikTok, scroll hal-hal yang kagak penting, yang nyampah itu bukan gua ya. Makanya gua lebih dapat info duluan ketimbang konten kreator lainnya. Dan akhirnya bertepatan tidak lama ada penyampaian langsung dari Pak Jokowi. Terus orang-orang bodoh dan dungu gua bilang yang tadinya ngebantah gua, jadi sadar kan sekarang yang bodoh yang tolol siapa? Jadi nggak usah ngebantah gua lah kalau lu itu belum nyampe ya. Karena yang gua pelajarin entitas-entitas yang mengatur ekonomi dunia, bukan yang mengatur hal-hal sampah itu bukan. Makanya gua tahu duluan sebelum ada penyampaian dari Pak Jokowi. Gua bukan datang dari masa depan dan gua bukan peramal. Gua cuma manusia yang suka belajar, makanya gua lebih tahu duluan. Tapi kalau lu masih skeptis, ya siap-siap saja. Tidak punya aset saat ini, siap-siap nangis ke depannya. Yang pasti gua udah memperingatkan kalau mau ngumpulin aset mulai dari sekarang, bukan nanti. Saat nanti lu disingkirin dan lu nggak punya apa-apa, cuman menghayal dan lu selalu ditindas sama para elit ini, ya apa lu nggak kesian gitu sama masa depan lu seperti itu nantinya. Makanya jangan merasa sok pinter kalau otak lu belum nyampe. Belajar sama yang benar-benar mengarahkan lu ke arah yang benar. Gua di sini ngomongnya keras dan kasar itu karena gua peduli sama lu. Lu bilang gua seakan merendahkan lu, itu terserah, urusan lu. Yang pasti gua hanya menyampaikan sebuah fakta. Lu kagak suka ya bodo amat lah. Karena semua orang memiliki perspektif yang berbeda-beda. Jadi gua netral. Karena yang terbaik itu apa yang menurut kita kepada diri kita, bukan mengharap penilaian dari orang lain. Orang lain mau nilai kita kayak gimana, urusan orang lah. Yang penting kalau lu sudah merasa baik dengan apa yang lu sampaikan, apa yang lu lakukan, yaitu udah yang terbaik untuk lu. Gua prinsipnya seperti itu. Tapi kalau apa yang gua sampaikan dan gaya gua membuat lu nggak suka, gua nggak peduli. Tapi ini gua terlalu kepanjangan lah. Dan gua ingin bawa lu langsung ke poin intinya aja, supaya lu bisa mempersiapkan semuanya. Jadi tanpa banyak bacot lagi, video berikut ini. Kalian pasti pernah lihat video ini dong. Gue sebutin ya, beberapa industri. Pertama tuh artificial intelligence. Kedua, itu space exploration. Tiga itu biotech. Empat itu renewable energy. Yang kelima itu adalah blockchain dan crypto. Bener loh guys, di era digital ini bukan cuma adaptasi teknologi aja yang berubah, tapi peluang karir bakalan berubah 180 derajat. Banyak pekerjaan konvensional yang akan terancam hilang. Bahkan, ekonomi digital Indonesia saat ini mencapai nilai 90 miliar US dollar dan bakal bertumbuh sampai 130 miliar US dollar di 2025. Makanya skill-skill ini lagi dibutuhin banget. Apa aja? Sini aku spill. Pertama, digital marketing. Kedua, designer. Ketiga, programmer dan coding AI, machine learning, and of course, Internet of Things. Keempat, big data. Dan kelima, cyber security. Catat ya. Nah, tapi masalahnya masih banyak orang yang ngerasa cukup dan gak tertarik tuh buat update skill. Bener nggak? Kamu gitu gak? Nah, come on guys. Bahkan mungkin dokter, pengacara, dan lain-lain profesi yang dulu dianggap aman bisa jadi terancam oleh AI. Jadi mulai hari ini, ketika kamu nonton video aku, take action. Pelajari lebih dalam salah satu skill tadi secara konsisten. Percaya deh, 10 tahun ke depan, bahkan 5 tahun lagi, kamu bisa jadi salah satu pioneer terdepan di 5 industri ini. Masa mau kalah? Oke, jadi dari video tersebut, lu kalau kagak mau ribet, belajar yang disebutkan sama tuh cewek,
Gua akan kasih lu solusi yang simple untuk mengumpulkan uang sehingga lu nanti bisa membeli aset untuk persiapan ke depannya. Terserah lu mau beli aset apa, properti kek, saham, emas kek, atau kripto kek, itu urusan lu. Yang penting yang ingin gua tegaskan di sini, lu minimal harus punya aset apapun itu. Biar kedepannya lu kagak gembel-gembel amat. Kalau lu siap, gua akan langsung kasih solusinya. Jadi untuk lu yang berharap punya jalan untuk mendapatkan mesin uang yang mana kekayaan lu tanpa batas, gua ada jalannya. Jalan ini mungkin terkesan sulit dari awal, tapi percayalah hal yang sulit itu worth it banget pada akhirnya. Kalau lu siap, gua akan langsung bawa lu semua ke solusinya. Penghasilan di sini $1.000 lebih, $53.000 lebih, dan di bagian bawah $21.000 lebih sampai dengan $76.000 lebih. Bayangkan dengan penghasilan segini, lu ingin menciptakan apa ke depannya? Mungkin lu ingin jalan-jalan ke luar negeri, mungkin lu ingin ngebahagiain kedua orang tua lu dan semua keluarga lu. Banyak yang bisa lu lakukan. Jadi bisnis yang gua bagikan bukan kaya yang nanggung, tapi super kaya. Tapi kalau lu benar-benar menjalankan bisnisnya, gua kasih jalannya dan gua sedang menjalankannya sekarang. Gambaran untuk mendapatkan mesin uang yang barusan gua sebut itu sudah ada, sudah sangat jelas jalannya. Tinggal elu bisa mengambil opportunity ini atau enggak sama sekali. Saya nggak perlu uang bang, saya cukup kok dengan kehidupan saya sekarang ini. Silahkan. Gua di sini berbagi hanya untuk orang-orang yang tidak egois. Karena gua yakin orang yang punya banyak uang itu bisa menyelesaikan semua problem. Uang memang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Benarkah demikian, bos? Lu tahu jawabannya. Nah, jadi gimana caranya bisa mendapatkan penghasilan seperti yang gua lihatkan di layar ini? Ya lu bergabung dalam organisasi bisnis gua. Lu udah punya mesin uang nantinya. Jadi dengan banyaknya uang lu bisa nolakin siapapun yang ingin mengatur hidup lu. Lu bebas, lu punya uang, lu punya kuasa. It's real. Gimana caranya bang untuk bergabung dalam bisnis yang abang tawarkan ini? Dan berapa modal awalnya? Oke, akan gua sebutkan terlebih dahulu. Modal awalnya hanya $850.000 dan ada biaya maintenance $10 setiap bulannya. Tapi dengan modal yang lu korbankan barusan, hasilnya worth it banget bos. Ratusan juta, miliaran bisa lu capai. Tapi gua nggak bilang ini sesingkat lu langsung gabung, lu langsung dapat 1 miliar, kagak. Ada proses. Realita mencapai kekayaan, yes, proses. Nah lu kalau tadi sudah siap dengan modal yang gua sebutkan, dan lu memang punya mimpi ingin jadi orang super kaya, lu ikut di jalan ini. Makanya gua tuh nggak seperti yang lain gitu, cuman kasih solusi tapi nggak kasih penyelesaian problem. Gua sudah kasih solusi sekaligus penyelesaian problem. Makanya yang semua itu bullshit lah. Gua di sini kasih jalannya langsung. Oke bang, gimana cara gabungnya? Lu tinggal cek kolom deskripsi dan kolom komentar. Di situ akan gua sediakan link grupnya. Lu join dalam grup. Di situ gua sebagai tuan rumah yang membentuk grup tersebut, maupun nanti ada mentor gua juga yang tentunya akan mengajarkan lu cara joinnya sekaligus cara mengerjakan bisnisnya. Terus lu bilang, saya nggak punya modal bang, itu kok gede banget bang modalnya. Gua nyuruh lu berpikir secara logika ya. Lu mau hasil gede tapi lu nggak mau berkorban. Gimana ceritanya bos? Kagak ada. Pencapaian besar perlu pengorbanan. Lu kagak mau mengorbankan salah satunya, jangan mimpi lu akan sukses. Buang jauh-jauh mimpi lu tadi. Jadi gua paling enak banget yang mau hasil gede tapi kagak mau ada modal. Dari mana bos? Realita di dunia kedua mungkin. Realita di dunia kita saat ini harus ada yang dikorbankan. Yaitu lu bisa pikir di otak lu yang pinternya nyampe mana itu gua nggak tahu. Tapi gua sudah menerjemahkan secara logika. Lu mau berkorban dengan hanya $850.000 dan maintenance $10 atau $170.000 saja setiap bulannya, tetapi lu dapat hasil ratusan juta bahkan miliaran. Bukan hanya sekali bos, tapi setiap bulan. Lu bisa mikir dengan penghasilan segitu apa yang mau lu buat ke depannya. Ya itu urusan lu semua deh. Mau lu pakai untuk hal yang bermanfaat
atau lu pakai untuk hal yang merugikan orang lain, ya silahkan. Yang penting gua hanya kasih jalannya. Urusan yang kedepannya itu lu tanggung masing-masing akibatnya. Kalau lu mau berbuat baik untuk uang yang lu punya, ya is okay. Atau sebaliknya, yaitu urusan lu semua. Nah, jadi di sini sudah terbentang jelas jalan yang gua kasih. Opportunity-nya sudah ada. Lu ambil sekarang, lu akan bareng-bareng sama gua mencapai penghasilan yang tadi gua sebutkan. Lu kagak ambil sekarang, ya mungkin yang lain lah yang akan bersama-sama gua nantinya. Di sini gua nggak memaksa lu semua. Tinggal lu ambil satu pilihan yang menurut lu bisa merubah masa depan lu nantinya. Lu mau jadi gembel, silahkan. Lu mau jadi super kaya, silahkan. Sekian yang bisa gua sampaikan. Gua cukupkan bacotan gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.